Saya Pendeta HKBP Resort Barulian Lintong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, Rabu 19 Februari 2025, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Iman kepada Yesus, kekuatan menjalani hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keberanian itu tergantung pada otoritas yang kita miliki. Jika kita punya kuasa, maka tingkat keberanian kita pun lebih kuat dan dominan. Namun jika kita berada pada pihak yang lemah, maka tingkat ketakutan kita pun cenderung dominan. Itu sebabnya ada banyak orang menggantungkan dirinya pada penguasa atau yang punya kekuatan dan otoritas yang dominan. Seringkali kita menjadi kecil hati ketika pemimpin kita mengalami kekalahan. Kita membayangkan bahwa kita tidak akan bersama-sama lagi dengan sang pemimpin, lalu berpikir untuk mencari figur pemimpin lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perasaan itulah yang terjadi atas orang Kristen non-Yahudi ketika Paulus sebagai pemimpin mereka dipenjarakan. Paulus mengarahkan jemaat di Efesus untuk lebih melihat kepada figur Kristus dan bukan kepada dirinya. Sebab penderitaan yang dia alami adalah demi Kristus. Penderitaan bagi Paulus membuahkan kemenangan. Paulus menunjukkan dengan percaya kepada Kristus, ia memperoleh keberanian untuk menghadapi semua kemungkinan dalam hidup ini. Tidak ada kegentaran sedikit pun dalam hatinya. Penderitaan yang dialaminya karena Kristus bukan berarti kekalahan, tetapi kemenangan dan kemuliaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus mengakui bahwa kita di dunia ini seringkali bergantung pada figur manusia. Akibat dari hal itu membuat kita sering merasa gagal, cemas, kecewa, lalu ingin segera beralih pada figur lain. Firman hari ini mengingatkan kita untuk menjadikan Yesus Kristus gantungan hidup kita. Kita berserah penuh kepadanya. Yesus Kristus sudah membawa kita kepada Allah, hal yang tak mungkin kita lakukan sendiri. Karena itu kita pun memperoleh keberanian untuk terus menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tantangan dan masalah pasti akan terus ada. Namun iman kepada Kristus menolong kita untuk mengambil dan melakukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup ini dan bisa tetap tenang di tengah-tengah badai persoalan. Karena hikmat dan kasih Kristus menaungi kita. Iman kepada Yesus, kekuatan menjalani hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende 707 ayat 2. Hagogoon dohot apu-lapu. Ganupti Tuhan raponau, jalasai di pasu-pasua, sai di togu au kolomadabu,
talumu sujala monangap ai parguguna sohatu dosan debataku salelenai mangale honda medoho tua kana bojok rohai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami puji dan muliakan nama-Mu, karena kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami menjadi umat yang setia hanya kepada Tuhan saja, percaya bahwa kesetiaan kami kepada Tuhan adalah kekuatan kami menjalani kehidupan ini, karena Engkaulah ya Tuhan yang menjadi benteng hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jalanlah kehidupan ini di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu dan lakukanlah yang terbaik kepada semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.